Jadi apa yang yakin saya tunjukkan kepada Anda benar-benar mengubah cara Anda membangun toko Shopify. Toko ini hampir sepenuhnya dibangun dengan AI. Saya tidak perlu membayar anak pengembang membeli tema mahal atau menulis satu baris kode pun. Dan di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda persis bagaimana cara membangun toko seperti ini. Bahkan jika Anda benar-benar pemula. Di akhir video ini, Anda akan memiliki toko custom sendiri yang sudah online dan siap menerima pesanan. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Shopify sekarang memungkinkan Anda menghubungkan AI bernama Cloud Code langsung ke toko Anda. Anda hanya perlu memberitahu seperti apa Anda ingin toko Anda terlihat dengan bahasa sehari-hari, dan AI ini akan membangun semuanya untuk Anda. Dengan pengaturan ini, hanya ada dua hal yang perlu Anda bayar. Yang pertama tentu saja adalah Shopify, dan saya sebenarnya punya penawaran eksklusif yang sangat bagus untuk itu. Dan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang itu. Yang kedua adalah Cloud Code, yang biayanya $20 per bulan, tapi hampir semua pekerjaan dilakukan olehnya, jadi benar-benar sepadan. Dan jangan khawatir, meskipun Anda membangun toko dengan AI, Anda tetap bisa mengedit semuanya sendiri, persis seperti toko Shopify biasa. Cara ini adalah cara termudah buat toko keren yang langsung aktif. Mari siapkan toko Shopify Anda. Untuk mulai ikuti langkah saya, ada penawaran spesial dari Shopify untuk Anda. Anda akan mendapatkan uji coba gratis selama 3 hari, dan kemudian 3 bulan pertama hanya seharga $1 per bulan. Untuk mengaktifkan penawaran spesial ini, kunjungi tautan yang ada di layar ini atau klik tautan pertama di deskripsi video. Setelah Anda mengunjungi tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Mulailah dengan memasukkan alamat email Anda di bawah ini. Setelah Anda melakukannya, klik panah ini untuk melanjutkan. Lalu, untuk memulai uji coba gratis Anda, silakan buat kata sandi. Setelah itu, klik buat akun. Kemudian di halaman ini, Anda harus memasukkan informasi pembayaran Anda untuk mendapatkan penawaran spesial. Di sisi kiri di sini, Anda akan melihat bahwa hari ini Anda akan mendapatkan 3 hari gratis, lalu akan dikenakan biaya $1 per bulan selama 3 bulan, dan Anda bisa membatalkan kapan saja. Jadi untuk mendapatkan penawaran spesial, silakan masukkan informasi pembayaran Anda di sini. Dan setelah selesai, klik berlangganan seharga $1. Baik, sekarang uji coba gratis Anda sudah diaktifkan. Di halaman berikutnya, Anda akan melihat pilihan untuk berbagai paket. Saat Anda baru memulai, saya sarankan memilih paket dasar. Jadi mari kita scroll ke bawah dan klik coba paket dasar. Lalu kita scroll ke bawah lagi dan klik tidak sekarang. Di halaman ini, klik nanti saja. Setelah semua itu selesai, Anda akan consider Me dashboard Shopify Anda. Baik, sekarang sebelum kita mulai membangun toko Anda, ada 3 alat cepat yang perlu kita siapkan di komputer Anda. Sekarang sebentar saja saya akan jelaskan fungsi masing-masing alat tersebut, agar semuanya jelas. Alat pertama disebut Node. Node adalah mesin kecil di latar belakang agar alat lain berfungsi. Kedua, Cloud Code. Alat utama ini adalah AI yang akan membangun toko Anda. Ketiga, Shopify CLI, jembatan penghubung komputer ke toko Shopify Anda. Jadi ketika semuanya digabungkan, Cloud Code membangun toko Anda, Shopify CLI menyerahkan pekerjaan itu ke Shopify, dan Node menjaga semuanya tetap berjalan di balik layar. Sekarang mari kita mulai dengan menginstal alat pertama, yaitu Node. Mari kita buka tab baru di bagian atas, lalu Anda ketik node.js.org. Kemudian saya akan menekan Enter di keyboard saya, lalu mari kita gulir ke bawah dan klik Get Node.js. Dan di kelebihan, Anda akan melihat menu cara yang berbeda untuk menginstalnya. Saya sarankan untuk menggulir ke bagian bawah halaman dan mencari installer yang sudah jadi. Dalam piatu berbeda akan bidang installnya di komputer Windows. Jika Anda menggunakan sistem operasi yang berbeda, silakan klik di sini dan ubah ke sistem operasi Anda. Untuk saya akan tetap menggunakan Windows dan mengunduh installernya di sini. Setelah selesai diunduh, saya akan pergi ke kanan atas di sini dan itu akan membuka installernya. Kita akan klik OK. Dan ketika jendela wizard instalasi terbuka, silakan klik Next, setujui isi perjanjian lisensi, lalu klik tombol Next sekali lagi, dan lagi.
Kemudian di key, saya sarankan biarkan semuanya tetap default. Klik next lagi, dan di sini Anda akan melihat opsi terkait tools untuk native modules. Saya sarankan untuk membiarkan kotak ini tidak dicentang. Untuk pengaturan yang kita lakukan, Anda tidak memerlukan ini. Klik next and klik install. Anu wizard installasi and Troy menginstal Node.js. Mari kita tunggu beberapa saat hingga proses ini selesai. Dan setelah selesai, klik finish. Oke, sekarang Anda sudah menginstal Node yang merupakan alat pertama Anda. Ini adalah sesuatu yang hanya perlu Anda atur sekali dan akan berjalan di latar belakang. Anda tidak akan berinteraksi langsung dengannya, tapi ini akan sangat penting nanti. Jadi, sekarang mari kita lanjutkan dengan menginstal alat kedua kita, yaitu Cloud Code. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah AI yang akan membangun toko Shopify Anda untuk Anda. Baik, jadi hal pertama yang sebenarnya harus kita lakukan di sini sebelum bisa menginstal Cloud Code adalah mendaftar akun cloud. Jadi mari kita pergi ke bagian atas sini dan ketik cloud.ai lalu tekan enter. Dan di halaman ini mari kita scroll ke bawah dan masukkan alamat email Anda di sini. Dari sana klik dan lanjutkan dengan email. Lalu di sini Anda akan dikirimkan kode verifikasi. Periksa alamat email ini di sini dan temukan kode verifikasi tersebut. Jadi Anda akan langsung periksa email saya di sini. Dan dalam beberapa kasus, Anda mungkin mendapatkan kode verifikasi sebenarnya, atau Anda mungkin hanya mendapatkan tautan ini di sini. Akan tertulis, masuk ke cloud.ai. Dalam kasus saya akan klik ini. Kita akan centang kotak ini di sini dan klik buat akun. Lalu di halaman ini Anda akan melihat berbagai pilihan paket. Saya sudah sebutkan di awal video ini bahwa Anda memerlukan paket Pro untuk pengaturannya. Alasannya adalah karena paket Pro sudah termasuk Cloud Code yang kita butuhkan untuk membangun toko Shopify Anda. Jadi di sini Anda bisa memilih paket tahunan atau bisa juga memilih paket bulanan. Setelah Anda membuat pilihan di sini, klik pada Dapatkan Paket Pro. Lalu dari sini cukup isi informasi pembayaran Anda, gulir ke bawah dan klik berlangganan. Setelah berlangganan, Cloud akan memandu onboarding Anda. Di layar ini, Anda bisa menginstal aplikasi Cloud Desktop. Ini sepenuhnya opsional. Aplikasi desktop ini hanya aplikasi mandiri untuk mengobrol dengan Cloud. Karena Anda sudah pakai paket Pro, maksimalkan langganan Anda yang mau kini web menginstalnya. Klik unduh untuk Windows. Lalu di bagian atas, di sini kita akan melihat Cloud Setup.exe. Kita akan selanjutnya klik ini. Dan itu akan menginstal aplikasi Cloud Desktop ke komputer Anda. Saya sudah menginstalnya, jadi tak perlu lewat panduan lagi. Cukup ikuti langkah di panduan, lalu masuk ke akun cloud Anda. Sekarang, mari cek progres kita. Node sudah siap, dan Anda baru saja membuat akun cloud serta mendaftar paket Pro. Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan Cloud Code yang akan kita tangani sebentar lagi. Itu berarti kita belum sepenuhnya selesai menyiapkan Cloud Code. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali ke sini nanti untuk menyelesaikan semuanya. Untuk saat ini, akan lebih masuk akal jika kita beralih ke alat ketiga kita, yaitu Shopify CLI. Jadi, mari kita lanjut ke bagian itu. Sekarang, sebelum kita menginstal Shopify CLI, ada satu alat bantu kecil yang dibutuhkannya agar bisa berjalan, yaitu Git. Keduanya memang bekerja bersama, jadi kita akan mengunduh Git terlebih dahulu. Jadi mari kita pergi ke pojok kanan atas di sini dan ketik git. -scm.com lalu tekan enter. Lalu saya akan scroll ke bawah di sini dan klik install untuk Windows. Untuk sistem operasi lain, pilihannya ada di sini. Klik di sini untuk mengunduh versi terbaru. Dan file akan berbukanya sendiri berhenti di situ. Dan setelah jendela ini terbuka di sini kan saya akan klik install. Dan kita akan menunggu proses instalasi selesai di sini. Saya akan menghilangkan tanda centangnya. Kemudian menekan tombol finish. Oke, sekarang kita membutuhkan Shopify CLI itu sendiri. Kita akan menginstalnya di terminal, yaitu aplikasi tempat Anda bisa mengetikkan perintah. Saya menggunakan komputer Windows, jadi saya akan memakai PowerShell, tapi jika Anda menggunakan Mac, Anda akan menggunakan aplikasi terminal.
Dan Anda bisa membukanya dengan menekan command dan spasi lalu mengetik terminal. Jadi silakan buka PowerShell di Windows atau terminal di Mac. Dan kamu saya dengan manfaatnya tombol Windows nin keyboard G dan kemudian di bagian atas sini saya akan mengetik PowerShell dan saya akan membukanya di sini. Lalu di sini kita akan mengetik satu perintah sederhana. Sekarang saya akan segera mengetikkan perintah npm install g@shopify/kle@latest. Dan jika Anda merasa ingin menyalin dan menempelkan perintah ini secara langsung daripada harus mengetiknya sendiri, saya sudah membuat sebuah panduan yang sangat lengkap dan mendetail, di mana tautan aksesnya telah saya sediakan di dalam kolom deskripsi di bawah ini untuk mempermudah Anda. Dan ini bukan hanya untuk perintah ini saja. Untuk setiap perintah dan setiap langkah di sepanjang video ini, panduan itu akan membimbing Anda dengan semua perintah yang siap untuk disalin dan ditempel, disusun persis sesuai urutan kemunculannya di video ini. Jadi saya benar-benar menyarankan untuk membuka panduan itu di tab lain atau di monitor kedua. Yuk Anda bunyi tak biarkan terbuka saat Anda mengikuti langkah-langkahnya. Ini akan membuat seluruh proses jadi jauh lebih mudah. Setelah Anda mengetikkan ini, tekan Enter di keyboard Anda, dan proses instalasi ini akan memakan waktu beberapa saat. Oke, dan dengan itu selesai, Shopify CLE sekarang sudah terpasang. Anda mungkin akan melihat beberapa baris teks berbeda muncul di sini, tapi jangan khawatir. Itu semua benar-benar normal dan tidak berarti ada yang salah. Untuk memastikan bahwa instalasinya benar, mari kita periksa dengan cepat. Di terminal sini, saya akan mengetik Shopify version dan tekan Enter. Dan jika Anda melihat nomor versi muncul di sini, itu berarti instalasinya berhasil. Baik, sekarang Shopify CLE sudah terpasang. Sekarang masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan di PowerShell. Kita akan menginstal Cloud Code secara penuh sekarang. Untuk menginstal Cloud Code secara penuh, ada dua perintah berbeda, tergantung apakah Anda menggunakan Windows atau Mac. Dan Anda akan menemukan kedua perintah tersebut di panduan di bawah ini. Saya menggunakan Windows, jadi saya akan menggunakan perintah untuk Windows. Perintahnya itu adalah erm/https://cloud.ai/install.ps satu spasi. Lalu gunakan simbol pipa ini, spasi lagi, kemudian EAX. Setelah itu, kita tekan Enter pada keyboard dan tunggu proses instalasi selesai. Nah, di sini setelah selesai, Anda seharusnya melihat tulisan installation complete. Anda melihat ini, siapa coba PowerShell atau terminal Mac Anda. Kemudian, licenses Anda perlu membuka jendela baru. Di sini Anda perlu mengetik Cloud. Tekan Enter. Di UI Anda akan mendapatkan proses onboarding sederhana dimulai dengan memilih tema. Di sini saya akan langsung tekan Enter untuk memilih mode gelap, lalu kita pilih akun cloud dengan langganan. Jadi cukup tekan Enter di sini. Dan itu seharusnya secara otomatis membuka halaman ini. Cukup klik otorisasi. Klik salin kode, lalu silakan buka kembali PowerShell atau terminal. Kemudian kita akan tempelkan kode tersebut di sini. Saya akan menggunakan Ctrl, Shift, and V di keyboard saya, lalu tekan Enter. Setelah Anda masuk, tekan Enter untuk melanjutkan. Tekan Enter lagi, tekan Enter untuk mempercayai dan mengunci workspace Anda. Dan sekarang Anda sudah masuk ke kode cloud. Dan seperti itu saja, ketiga alat Anda sudah terpasang. Sekarang bagian serunya dimulai. Kayak webinaran menghubungkan cloud ke toko Shopify Anda dan benar-benar mulai membangun. Jadi mari kita lakukan itu selanjutnya. Dari sini mari kita minimalkan jendela PowerShell ini. Lalu kita tutup tab ini dan tutup juga yang satu ini. Dan kita akan kembali ke dashboard Shopify kita. Sekarang hal pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan produk kita. Itu karena Cloud membutuhkan produk untuk membangun toko Anda. Cloud akan mendesain toko Anda dari beranda hingga halaman produk. Sesuai produk Anda jadi beri dia bahan untuk mulai. Ini berlaku untuk apa pun yang Anda jual. Baik dropshipping, produk buatan sendiri, atau toko pakaian, langkahnya tetap sama. Tentukan produknya dan mari kita tambahkan. Lalu klik menu produk di sisi kiri.
lalu klik tambah produk. Dan hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menambahkan judul produk dan deskripsi. Anda bisa menulis sendiri, tapi bagi Anda juga Anda bisa biarkan AI yang melakukannya untuk Anda. Jadi misalnya, di sini Anda bisa membuka chat cloud dan kemudian Anda bisa meminta sesuatu seperti ini. Beri saya judul produk dan deskripsi yang singkat dan jelas untuk produk ini. Lalu cukup seret dan jatuhkan gambar produk Anda ke dalam prompt. Dalam kasus ini saya punya kaos merah di sini. Kita akan lanjut dan kirim ini. Lalu kita tunggu sebentar sampai hasilnya keluar. Dan ya, seperti yang bisa Anda lihat di sini, sekarang kita sudah punya judul dan deskripsi. Jika Anda tidak puas dengan versi pertama, Anda bisa langsung memberikan masukan di sini. Tapi dalam kasus saya sudah puas dengan ini. Jadi saya akan salin judulnya, tempel di sini, lalu salin dan tempel juga deskripsinya. Selanjutnya, gulir ke bawah ke bagian media. Dan disinilah Anda akan menambahkan foto produk Anda. Untuk foto Anda, ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Anda bisa mengambil foto sendiri, Anda bisa membuatnya dengan alat gambar AI seperti ChatGPT, atau jika Anda melakukan dropshipping atau tidak punya foto, Anda bisa menggunakan foto stok atau foto produk yang sudah ada secara online. Dalam kasus saya sudah menyiapkan foto produk saya, jadi saya akan seret dan lepas foto-foto tersebut di sini. Setelah itu selesai, mari kita gulir ke bawah ke bagian harga. Anda bisa menentukan harga ini sesuai keinginan Anda. Dalam kasus saya akan memilih 19. $1.999. Di bawah ada opsi inventaris dan pengiriman. Silakan sesuaikan sekarang jika mau. Saya akan menetapkan inventaris produk ini sebanyak 100. Dan untuk pengiriman, itu adalah sesuatu yang harus Anda atur sedikit nanti. Di bagian bawah sini, Anda akan melihat opsi untuk varian. Dan itu digunakan jika Anda memiliki pilihan seperti ukuran atau warna. Karena saya menjual kaos dalam berbagai ukuran, saya ingin mengaktifkan fitur ini. Jadi saya akan klik tambahkan opsi seperti ukuran atau warna. Klik pada ukuran. Lalu saya akan menambahkan ukuran. Saya akan menambahkan kecil, sedang, besar, dan XL. Kemudian saya akan klik selesai. Jika Anda memiliki varian lain, Anda bisa menambahkannya di sini, tapi ini sudah cukup untuk saya. Dan jika saya gulir ke bawah di sini, Anda bisa melihat bahwa Anda juga bisa mengubah harga untuk setiap varian yang berbeda. Dan jika Anda memiliki gambar khusus untuk setiap varian, misalnya jika ini adalah warna, Anda bisa menambahkannya di sini. Jadi ini mencerminkan varian produk yang sebenarnya. Saya rasa akan langsung menyesuaikan stok untuk varian-varian tersebut juga. Lalu jika digulir ke bawah, kita akan menemukan meta field kategori. Sesuaikan ini jika perlu, tapi biarkan default saja. Di bawah ada hal lain terkait SEO. Abaikan ini dulu. Gulir ke atas, produk pertama siap dipublikasikan. Tapi sebelum kita menyimpannya, ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan, yaitu menambahkannya ke dalam koleksi. Koleksi hanyalah cara untuk mengelompokkan produk-produk Anda. Jika Anda menjual beragam produk seperti kaos, hoodie, dan celana, simpanlah tiap jenis dalam grup sendiri. Ini memudahkan pengaturan toko Anda. Jadi di sini, di sisi kanan, mari kita cari koleksi. Klik tambah koleksi, lalu klik tambah koleksi baru. Dan untuk judulnya, saya akan menamainya kaos. Untuk tipe koleksi, saya akan atur ke manual. Dan di sini Anda juga bisa mengunggah gambar koleksi. Dalam kasus saya akan klik tambah gambar dan saya akan menggunakan gambar kaos yang baru saja kita unggah. Klik selesai. Dan klik simpan. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, produk tersebut sekarang sudah ada di koleksi kaos. Lalu, saat Anda menambahkan produk lain, Anda bisa melakukan hal yang sama untuk masing-masing produk dan membuat koleksi sendiri dengan cara yang persis sama. Sekarang, mari kita gulir ke atas dan klik simpan. Dan sekarang kita telah berhasil membuat produk dan koleksi pertama kita. Jadi sekarang saya akan kembali ke tab produk di sebelah kiri. Dan jika Anda memiliki lebih banyak produk, Anda bisa pergi ke kanan atas dan klik tambah produk, lalu ulangi prosesnya, seperti yang baru saja saya tunjukkan. Saya akan melanjutkan dan melakukan ini untuk produk-produk lain yang ingin saya masukkan ke toko saya.
Baik, jadi sekarang semua produk dan koleksi saya sudah ditambahkan di sini dan siap digunakan. Dari sini kita bisa mulai beralih ke tahap membangun toko Anda secara nyata. Sebelum kita memasukkan kode KLOD, ada dua hal cepat yang ingin saya tunjukkan kepada Anda agar proses pembuatan toko Anda berjalan lebih lancar. Pertama, mari kita pergi ke sisi kiri di sini, gulir ke bawah, dan klik pada toko online. Dan dari sini, Anda akan melihat tema toko Anda saat ini, yaitu tema Horizon. Saat ini masih kosong karena belum diatur, tapi kita akan kembali ke sini. Sekarang pikirkan desain toko yang Anda inginkan. Mungkin Anda punya toko favorit sebagai inspirasi atau sudah membuat mock-up sendiri. Jika belum yakin mulai dari mana, ini cara termudahnya. Gulir ke bawah halaman di sini, dan Anda akan menemukan perpustakaan tema Shopify. Anda bisa melihat semua tema yang berbeda ini, dan mengambil bagian-bagian tertentu dari masing-masing, tergantung pada apa yang Anda sukai. Jadi misalnya, di sini saya akan menggulir ke bawah dan mengklik kunjungi toko tema. Dan karena saya sedang membangun toko pakaian, saya suka tampilan yang satu ini di sini. Jadi saya akan mengkliknya, lalu klik lihat demo, dan kemudian saya akan maksimalkan jendelanya di sini. Dan sekarang saya bisa menggulir tema ini dan mengambil tangkapan layar dari semua bagian berbeda yang saya suka. Jadi misalnya di sini saya bisa mengambil tangkapan layar dari bagian hero ini, lalu saya bisa menggulir ke bawah di sini. Dan saya suka tampilan display produk di sini, jadi saya bisa mengambil tangkapan layar dari bagian ini. Saya juga bisa mengklik ke dalam sebuah koleksi di sini, menggulir ke bawah, dan mengklik kaos ini di sini, yang juga saya gunakan sebagai contoh di toko saya. Lalu saya juga bisa mengambil tangkapan layar dari halaman produk ini. Jadi, kapanpun Anda melihat sesuatu yang Anda suka di salah satu tema ini, cukup ambil tangkapan layarnya. Anda bisa mencampur dan mencocokkan dari sebanyak mungkin tema yang Anda inginkan. Lalu, saya sarankan untuk menyimpan semua tangkapan layar Anda ke dalam satu folder, karena nanti kita bisa memberikannya ke Cloud Code sebagai referensi. Dengan cara ini, dia tahu persis tampilan seperti apa yang Anda inginkan. Jadi sekarang setelah semua tangkapan layar saya sudah terkumpul, saya akan naik ke bagian atas di sini dan menutup tab ini. Lalu saya akan menggulir kembali ke atas di sini. Dan saya juga ingin dengan cepat menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mengatur semua aset untuk toko Shopify saya, karena sedikit kerapian di sini akan membuat proses selanjutnya jauh lebih mudah. Jadi saya harus membuat folder ini di komputer saya, yang di sini Anda bisa melihat persis bagaimana saya mengatur semuanya. Folder pertama di sini adalah foto produk saya yang sudah kita gunakan sebelumnya. Lalu ada gambar inspirasi toko saya. Di sini Anda bisa melihat semua yang sudah saya screenshot. Saya punya bagian hero, ulasan pelanggan di beranda, tampilan produk di beranda, halaman Air Story, dan kemudian halaman produk. Jadi kalau Anda bisa lebih banyak atau lebih screenshot seperti ini, tergantung pada jenis halaman dan bagian yang Anda butuhkan di toko Anda. Tapi beginilah cara saya mengatur semuanya di sini. Saya akan kembali ke sini. Lalu saya punya logo toko saya. Saya membuatnya hanya dengan menggunakan Canva. Saya punya versi dengan latar belakang serta versi transparan, gelap, dan terang. Kembali lagi ke sebelumnya. Dan folder terakhir yang saya punya di sini adalah gambar-gambar untuk beranda saya. Ini hanyalah foto-foto gaya hidup yang ingin saya tampilkan di sekitar toko saya. Bagi saya, ini hanyalah foto stok yang saya ambil dari situs gratis bernama Pexels. Namun dalam kasus Anda bisa membuat gambar-gambar ini dengan AI, atau Anda bisa mengambilnya sendiri. Semuanya benar-benar terserah Anda dan tergantung pada toko Anda. Jadi dengan proses ini, kita bisa menyerahkan semuanya ke Cloud Code. Dan Cloud Code bisa membangun toko kita menggunakan aset nyata dan inspirasi nyata dari tema-tema di Shopify. Struktur folder Anda nggak harus persis seperti milik saya, tapi saya ingin menunjukkan ini kepada Anda, siapa tahu bisa membantu. Baiklah, sekarang produk-produk kita sudah masuk, kita sudah mengumpulkan inspirasi, dan semua aset kita sudah terorganisir dan siap digunakan. Jadi sekarang akhirnya saatnya untuk menggunakan Cloud Code dan mulai benar-benar membangun toko kita. Mari kita langsung ke sana dan mulai pengerjakannya. Saya akan mulai dengan meminimalkan folder ini, lalu saya akan membuka kembali Windows PowerShell. Dan ini akan membawa kita kembali ke Cloud Code. Hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah mengetik /exit, lalu tekan Enter.
Ini akan membawa Anda kembali ke terminal biasa Anda. Sekarang kita akan membuat folder baru yang kosong, sehingga semua yang kita lakukan akan tersimpan di satu tempat yang rapi. Mari kita ketik mkdir my store build. Lalu tekan Enter. Kemudian ketik cd my store build, lalu tekan Enter. Sekarang Anda sudah berada di dalam folder tersebut. Sekarang kita akan menghubungkan Laudi ke toko Anda. Kita akan melakukan dengan menyalin tema toko Anda ke komputer Anda. Jadi, mari kita mulai dengan mengetik Shopify theme pool -- store. Lalu kita perlu mencari nama domain toko Shopify Anda. Untuk menemukannya, mari kita kembali ke dashboard Shopify kita, lalu turun ke kiri bawah dan cari pengaturan. Dan di bagian atas sini Anda akan melihat nama domain Anda. Silakan sorot bagian ini lalu salin, kemudian buka kembali PowerShell atau terminal Anda. Sekarang kita akan kembali ke sana, tekan spasi, lalu tempelkan nama domain tersebut di sini. Saya akan menggunakan Ctrl Shift dan V, tekan spasi, lalu ketik -- live, kemudian tekan Enter. Setelah itu, seharusnya tab ini akan terbuka secara otomatis. Anda perlu masuk ke akun Shopify Anda di sini. Jadi silakan masukkan alamat email Anda, lalu klik lanjutkan. Lalu masukkan kata sandi Anda, klik masuk. Dan di sini Anda diminta untuk mengonfirmasi kode ini. Jika kita buka kembali Windows PowerShell, Anda akan melihat kode ini muncul di sini. Jadi itu menandakan bahwa kita sedang masuk ke perangkat yang benar. Jadi aku akan kembali ke sini dan kita klik konfirmasi dan masuk. Sekarang setelah selesai, kita bisa menutup tab ini dan kita juga akan menutup pengaturannya. Sekarang mari kita buka PowerShell sekali lagi. Muncul pesan di sini. Isinya tema Horizon Anda berhasil dimuat. Itu berarti Claude telah mengambil salinan tema toko Anda saat ini. Tema tersebut langsung diunduh ke folder Anda. Jadi sekarang seluruh toko Anda sudah ada di komputer ini. Dan itu berarti Claude akhirnya bisa melihatnya dan mulai bekerja dengannya. Sekarang masih ada satu hal lagi yang perlu diatur sebelum kita membangun toko ini. Claude sekarang bisa melihat thumbnail toko Anda, tapi ia tidak secara otomatis mengetahui semua detail tentang cara kerja Shopify. Jadi mari kita berikan pengetahuan itu padanya. Sekarang, tempelkan perintah berikutnya yang juga bisa Anda temukan di panduan di bawah ini, lalu saya akan menekan Enter di keyboard saya. Sekarang mari kita lanjutkan, dan berikan semua yang dibutuhkan Claude untuk mendesain toko Anda di satu tempat. Ingat folder aset Shopify Store yang sudah saya siapkan dan tunjukkan kepada Anda sebelumnya? Kita pilih folder itu nanakonis ke dalam proyek Anda. Pertama, mari kita buat foldernya dulu. Ketik mkdir inspiration, lalu tekan Enter. Ini akan membuat folder kosong bernama inspiration di dalam proyek Anda. Sekarang, karena sebagian besar gambar Anda adalah file gambar, kita akan mengambilnya menggunakan file explorer Anda. Selanjutnya, kita akan mengetik explorer spasi, lalu titik. Tekan Enter. Dan sekarang folder project Anda akan muncul di sebuah jendela di sini. Lalu Anda akan melihat folder inspiration yang baru saja kita buat di sini. Mari kita masuk ke folder ini dengan mengklik 2 kali. Lalu saya ingin membuka folder aset Shopify Store yang tadi saya tunjukkan kepada Anda. Folder itu ada di sini di sisi kiri. Jadi saya akan klik kanan pada folder itu, lalu klik buka di tab baru. Saya akan buka folder itu di sini, lalu saya akan salin semua yang ada di sini. Saya akan kembali ke folder inspiration, lalu saya akan tempel semuanya di sini. Dan selesai. Sekarang Anda sudah memiliki gambar beranda, foto produk, gambar inspirasi toko, dan logo toko Anda, semuanya ada di dalam project ini. Dan sekarang Claude Code akan bisa melihat semuanya. Oke, sekarang mari kita minimalkan ini untuk kembali ke PowerShell. Dan dari sini, mari kita ketik Claude, lalu tekan Enter. Tekan Enter lagi. Tekan Enter sekali lagi di sini. Di sini ada opsi aktifkan ekstensi Claude di Chrome. Pilih untuk aktifkan, tapi saya pilih tidak karena tidak butuh. Tekan Enter. Claude Code sudah terbuka di proyek Anda. Mungkin Anda pikir cukup suruh Claude buatkan toko dan selesai. Tapi kita akan pakai cara cerdas agar hasilnya maksimal.
Daripada satu perintah besar, kita minta Claude lakukan beberapa langkah. Pertama, Claude akan mengeksplorasi toko Anda, bertanya soal brand Anda, menunjukkan rencana, lalu membangun toko Anda secara bertahap agar kita bisa melihat hasilnya saat prosesnya berjalan. Jujur, ini mirip kerja bareng desainer sungguhan. Jadi kita mulai dengan prompt pertama untuk memulai. Silakan buka panduan yang ditautkan di deskripsi dan Anda akan menemukan prompt awal yang bisa diberikan ke Claude Code. Saya akan langsung menempelkan promptnya di sini, lalu Anda akan melihat promptnya di sini. Ini pada dasarnya hanya memberikan beberapa instruksi awal dan panduan kepada Claude Code. Satu hal yang ingin saya sebutkan di sini adalah pastikan Anda mengganti nama merek Anda. Di sini Anda bisa lihat, saya menggantinya menjadi Medix Fashion Store. Dan jika Anda mengambil ini langsung dari panduan, ini akan menjadi placeholder. Silakan sesuaikan prompt sesuai keinginan. Ini pada dasarnya hanya sebagai titik awal. Jadi saya akan tekan enter untuk mengirimkannya. Dan sekarang Claude akan mulai dengan membaca tema dan folder inspirasi Anda untuk memahami apa yang sedang dikerjakannya. Tunggu sebentar saya, dan Claude akan kembali serta mulai menanyakan tentang toko Anda. Jadi ini pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya di sini adalah tentang gaya visual. Claude memberitahu saya bahwa mock-up inspirasi yang saya berikan dari tema Shopify yang saya gunakan sebagai contoh sangat mencolok dengan warna biru dan kuningnya. Tapi Claude mengatakan bahwa logo Medix dan fotografi produk yang saya sertakan terlihat bersih dan netral. Jadi Claude ingin tahu arah visual yang ingin dibangun. Di sini Claude memberi beberapa pilihan untuk dipilih. Lalu tekan enter untuk pilih yang pertama. Sekarang Claude menanyakan bagian apa saja yang saya inginkan di halaman utama. Saya tekan enter untuk memilih bagian hero. Untuk ke pilihan berikutnya, saya akan tekan panah bawah, lalu pilih belanja berdasarkan kategori. Saya juga akan menambahkan produk unggulan, ulasan, dan cerita. Dan jika Anda ingin menambahkan hal lain, saya bisa mengetiknya di sini. Saya udah puas dengan semuanya di sini, dan saya rasa saya tidak membutuhkan yang lain. Jadi saya akan turun ke berikutnya. Tekan enter. Sekarang Claude menanyakan tentang font yang ingin saya gunakan. Claude menanyakan apakah saya ingin tetap menggunakan font Inter. Saya suka pilihan itu, jadi saya akan tekan enter. Baik, sekarang hal berikutnya yang ditanyakan di sini adalah bagaimana kita ingin melihat pratinjau setiap bagian saat kita membangunnya. Kita punya 3 pilihan di sini. Kita punya local dev server, tema pratinjau yang belum dipublikasikan, atau mockup statis. Saya sarankan ini menggunakan local dev server. Namanya memang terdengar agak teknis, tapi jangan khawatir soal ini. Sebenarnya ini sangat sederhana. Artinya Anda mendapatkan pratinjau langsung privat dari toko Anda yang berjalan langsung di komputer Anda dan hanya Anda yang bisa melihatnya. Dan saat Claude membangun setiap bagian, pratinjau akan diperbarui secara otomatis. Jadi Anda benar-benar bisa melihat toko Anda terbentuk secara real time. Jadi saya bakal tekan enter untuk memilih local dev server, lalu saya tekan enter lagi untuk mengirimkan jawaban saya. Dan saat proses pembangunan dimulai, kemungkinan besar Anda akan melihat ini muncul. Akan muncul pesan bahwa perintah ini memerlukan persetujuan. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi beberapa kali selama proses build. Dan dalam kebanyakan kasus, Anda cukup turun dan pilih ya, serta jangan tanyakan lagi untuk hal spesifik ini. Jadi saya akan tekan enter. Sekarang Anda harus menjalani proses ini dan bekerja bersama Claude. Saat Claude meminta izin untuk melakukan hal-hal tertentu, dan ketika ia meminta, Anda tinggal setujui saja perintah-perintah tersebut. Oke, lalu setelah beberapa menit, Claude akan kembali dengan beberapa permintaan. Dalam kasus ini, Claude meminta URL Shopify kita. Ini adalah URL yang sama yang kita temukan sebelumnya di pengaturan Shopify kita. Lalu Claude juga ingin kita mengonfirmasi paket yang digunakan. Di sini tertulis bahwa setelah kita konfirmasi, Claude hanya akan membangun bagian hero dan meminta kita untuk meninjaunya sebelum melanjutkan ke bagian lain. Jadi di sini saya akan menempelkan URL Shopify saya, lalu saya akan mengatakan, silakan lanjutkan membangun bagian pertama. Perlu diingat bahwa Anda bisa berkomunikasi dengan Claude Code menggunakan bahasa Inggris biasa. Jadi jika Anda punya pertanyaan atau jika hasilnya sedikit berbeda, Anda bisa berdiskusi dengannya untuk mencari tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Jadi saya akan menekan enter untuk mengirim ini, dan proses pembangunan bagian pertama toko Shopify kita akan dimulai. Dan seperti sebelumnya, Anda harus menunggu proses ini dan ikut campur jika diperlukan persetujuan. Dan setelah semuanya selesai, saya akan menemui Anda di langkah berikutnya.
Oke, Cloud sekarang telah membangun bagian hero kita, tapi sebelum kita benar-benar bisa melihatnya, kita perlu beralih ke live preview. Jadi mari kita gulir ke atas di sini, dan Anda seharusnya melihat prompt ini di sini. Mari kita sorot ini, dan kita akan membuka tab PowerShell baru. Dan jika Anda menggunakan Mac, Anda cukup membuka jendela terminal baru di sini. Mari kita mulai dengan masuk ke folder project kita. Ketik cd mystore build, tekan enter, lalu tempelkan perintah tersebut. Tekan enter lagi. Dan sekarang awal membayar password toko Anda. Anda mungkin mengira ini meminta password akun Shopify Anda, tapi sebenarnya ini meminta sesuatu yang lain. Mari kita lanjutkan dan kembali ke Shopify di sini, dan di dalam toko online Anda akan melihat ini. Klik edit password. Dan Anda akan melihat password yang dibuat otomatis untuk toko Anda di sini. Kita cukup salin ini lalu buka kembali PowerShell. Kemudian cukup tempelkan password tersebut di sini dan tekan enter. Dan try di bagian sini Anda akan melihat adanya tautan ini. Cukup salin saja tautan ini, lalu silakan kembali ke browser Anda, buka sebuah tab baru dan segera tempelkan tautan tersebut di sana. Tekan enter. Dan kemudian Anda akan mendapatkan pratinjau langsung toko Anda di sini. Dan disinilah kita bisa mulai melakukan perubahan. Jika ingin mengubah sesuatu di pratinjau ini, cukup minta Claude memperbaikinya pakai bahasa Inggris sederhana. Saat ini, baru bagian hero yang dibuat. Jadi, ia melakukan persis perintah saya. Jika ingin mengubah gambar, kata, atau ukuran di bagian hero, beritahu Claude pakai bahasa Inggris sederhana. Claude bisa langsung menyesuaikannya. Saat sudah puas, minta dia lanjut ke bagian berikutnya. Contohnya, satu perubahan cepat yang saya mau adalah saat situs dibuka, semua elemen tidak muncul bersamaan. Saya ingin ada animasi transisi yang halus untuk semua elemen di layar. Lalu, ketika saya menggulir ke bawah, menurut saya akan bagus jika bagian-bagian baru perlahan-lahan muncul secara perlahan. Jadi saya akan kembali ke Claude dan meminta perubahan tersebut. Saya akan langsung membuka PowerShell saya. Lalu saya kembali ke tab Claude Code saya. Dari di sini saya akan meminta perubahan tersebut. Menurut saya, bagian hero sudah terlihat bagus. Saya ingin teks, gambar, dan bagian-bagian lainnya memiliki animasi transisi yang bersih dan halus saat muncul di situs web. Saat ini semuanya dimuat dengan sangat cepat dan tidak terlihat sangat rapi. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya hanya menggunakan bahasa Inggris yang benar-benar sederhana. Saya tidak mengetikkan kode atau perintah apapun. Saya berbicara kepada Claude seolah-olah dia adalah seorang desainer. Jadi untuk Miss Staff Caribbean Waits ini akan menekan enter. Dan sekarang Claude akan memproses dan minta perubahan tersebut untuk saya. Dan jika membutuhkan masukan atau ada pertanyaan, Claude akan menanyakannya kepada saya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Baiklah, dan sekarang Claude telah selesai melakukan perubahan tersebut. Di sini Anda bisa melihat bahwa Claude menyarankan untuk menyegarkan pratinjau dan melihat bagaimana tampilan animasinya. Dan jika saya ingin merubah simulasi seperti kecepatan dan jeda antara animasi, saya bisa memintanya di sini. Jadi saya akan kembali ke sini dan menyegarkan halaman ini. Dan ya, coba lihat itu. Setiap kali saya menyegarkan halaman ini dan tiba di toko saya untuk pertama kalinya, sekarang Anda bisa melihat teks dan gambarnya. Dan semuanya tampak bergerak saat saya tiba. Menurut saya, itu terlihat jauh lebih baik daripada semuanya hanya diam saja. Jadi itulah proses persisnya saat bekerja dengan Claude untuk membangun toko Anda. Dan menerima versi pertama dari toko Anda dan kemudian perlahan-lahan melakukan perubahan. Inilah alur kerja yang persis akan Anda gunakan untuk menyesuaikan seluruh toko Anda. Sekarang, bila itu selesai, saya akan kembali ke PowerShell. Dan sekarang saya akan memintanya untuk berpindah ke bagian berikutnya. Ini terlihat bagus. Silakan lanjutkan dan buat bagian berikutnya dengan gaya yang sama. Dan sekarang Claude akan melanjutkan dan membangun bagian berikutnya dari toko saya. Dan sekarang bagian berikutnya sudah selesai. Saya akan kembali ke toko saya di sini. Saya akan menggulir ke bawah dan memeriksanya. Dan itu terlihat sangat rapi. Satu hal yang langsung saya perhatikan adalah ikon-ikon yang diberikan ini sebenarnya tidak sesuai dengan kategorinya. Saya akan memberi tahu Claude untuk memperbaikinya.
Saya mau akan bilang bagian baru ini terlihat bagus, tapi ikonnya tidak sesuai dengan kategori. Lakukan pemeriksaan kualitas untuk bagian ini. Kirim ini dan kita akan menunggu revisinya. Oke, sudah dilakukan perubahan itu untuk kita, jadi mari kita lihat. Dan ya, saya rasa ikon-ikon ini memang terlihat jauh lebih baik. Kita selalu bisa kembali dan memperbaikinya sedikit nanti, tapi ini memungkinkan kita untuk lanjut ke bagian berikutnya. Jadi saya akan bilang, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Dan saya perhatikan di sini bahwa kita akan membangun bagian produk unggulan selanjutnya. Jika kamu ingat di awal video, kita sudah menambahkan produk-produk kita terlebih dahulu. Di sini di CRI juga ingin doing asti agar Claude mengingat hal itu. Kita sudah memiliki produk yang ada di toko Shopify kita, dan saya ingin memastikan produk-produk itu benar-benar digunakan. Jadi saya akan bilang, toko saya sudah memiliki 3 produk di dalamnya untuk bagian produk unggulan. Pastikan kamu benar-benar menggunakan 3 produk asli tersebut. Saya akan langsung kirimkan ini, dan kita tunggu hasilnya. Dan sekarang bagian produk unggulan kita sudah siap untuk ditinjau. Saya akan kembali ke toko saya, lalu saya akan muat ulang halamannya, dan saya akan menggulir ke bawah. Dan di sini kita bisa melihat produk-produk unggulan kita. Dan menurut saya ini terlihat sangat bagus. Jadi sekarang kita sudah membuat 3 bagian, saatnya lanjut ke bagian keempat dan terakhir. Buka PowerShell di sini dan saya akan bilang, terlihat bagus. Mari kita lanjut ke bagian terakhir. Kirim ini. Dan sekarang bagian terakhir, kita sudah siap untuk ditinjau. Kembali lagi ke toko saya, muat ulang lagi, gulir ke bawah di sini, dan sekarang kita punya ulasan pelanggan. Saat ini, nama, teks, dan gambarnya masih berupa placeholder, tapi kita bisa memperbaruinya nanti. Dan di bawah ini, kita punya bagian cerita. Menurut saya, ini juga terlihat sangat solid di sini. Dan sekarang, saya ada menggulir kembali ke atas halaman. Saya rasa semuanya menyatu dengan sangat baik di antara semua bagian kita. Toko ini terlihat sangat rapi, profesional, dan saya hanya butuh beberapa menit untuk menyiapkannya setelah semua konfigurasi awal. Sekarang, di dalam Cloud Code, saya ingin melakukan satu hal cepat. Saya akan memberitahukannya semua bagian terlihat bagus. Lakukan pemeriksaan terakhir untuk kualitas dan lakukan perbaikan apapun yang mungkin diperlukan agar toko terlihat sepolish dan seprofesional mungkin. Saya akan mengirimkan ini. Ini pada dasarnya adalah pemeriksaan kualitas terakhir kita. Saya suka melakukan ini di akhir pembuatan toko, hanya untuk memastikan semuanya. Claude mendeteksi kekeliruan dan memperbaikinya jika perlu. Kita tunggu hingga proses ini selesai. Baiklah, sekarang seperti yang bisa Anda lihat di sini, Claude telah melakukan pemeriksaan kualitas terakhirnya. Sepertinya Claude mengubah banyak hal di bagian belakang dan hanya memoles beberapa hal saja. Untuk sudah lihat hasil akhirnya, saya akan kembali ke takut saya refresh. Dan semuanya di sini terlihat hampir sama, tapi saya benar-benar puas dengan hasil akhirnya. Sekarang saya ingin mengirim prompt lain dan mengubah beberapa hal lain yang bersifat acak, dan saya akan cukup mencantumkannya untuk dibuat oleh Claude. Jadi di sini saya akan bilang, ada beberapa hal lagi yang perlu kamu lakukan. Pertama, buat halaman produk yang sudah dipoles untuk 3 produk saya. Perbaiki dan percantik tampilan header toko saya. Dan pastikan Anda sudah menampilkan logo resmi bisnis saya dengan jelas di sana. Selain itu, jangan lupa untuk membuat bagian footer di posisi paling bawah toko saya, yang mencantumkan berbagai tautan informasi mengenai kebijakan operasional toko saya secara lengkap. Dan secara keseluruhan, poles. Bagian lain dari toko selain halaman utama. Jadi saat ini yang saya perhatikan dengan toko ini dan alasan mengapa saya membuat prompt ini secara keseluruhan adalah karena jika kita lihat header di sini, ini hanyalah header default yang disediakan oleh tema Shopify Horizon. Dan saya ingin ini disesuaikan agar sesuai dengan estetika toko kita secara keseluruhan. Di bagian bawah halaman ini, ternyata belum ada footer. Lalu, jika kita buka salah satu produknya,
Ini sudah terlihat cukup bagus, tapi bisa sedikit lebih disesuaikan lagi untuk toko kita. Jadi saya akan mengirim satu prompt besar di sini karena ini hanya perbaikan kecil dan saya akan membiarkan Claude yang melakukan perubahan-perubahannya. Jadi saya akan langsung kirim prompt tersebut dan kita akan menunggu hasilnya. Sekarang Claude sudah mengubah sesuai permintaan dan memberi pembaruan. Saya scroll ke atas. Di sini, tautan kebijakan muncul hanya setelah dibuat di admin Shopify. Jika ditambahkan di sana, tautan tersebut otomatis muncul di footer. Jadi itu penting untuk diketahui sekarang, karena kita akan mengurusnya nanti. Jadi saat ini, intinya, Claude hanya ingin kita melihat bagian header dan footer dan memberikan pendapat kita. Jadi di bagian atas sini, saya bisa melihat sekarang bahwa logo saya sudah termasuk, lalu halaman home, katalog, dan kontak tercantum di sebelah kiri. Saya juga memperhatikan di sini sepertinya teks pada banner telah berubah, dan jika saya scroll ke bawah, footer kita sekarang terlihat jauh lebih baik. Dan ya, nanti ketika kita menambahkan tautan kebijakan, tautan tersebut akan muncul di sini. Jadi secara keseluruhan, tampilannya sekarang jauh lebih baik. Jadi berikutnya, inilah yang akan saya katakan kepada Claude. Saya akan bilang semua perubahan sudah bagus. Karakteristik saya ingin menghapus banner di bagian ini. Ya saya pikir sebenarnya saya tidak terlalu suka banner di bagian atas ini. Jadi saya akan memberitahu Claude untuk menghapusnya saja. Dan selain itu, saya juga kurang suka bagaimana tampilan home. Halaman katalog dan kontak muncul di sebelah kiri di sini. Saya juga ingin mereka dimasukkan ke dalam menu hamburger. Jadi kita bisa cukup klik dan semua halaman akan muncul. Jadi saya juga akan memasukkan perubahan itu. Juga untuk home, katalog, dan kontak, mari kita pindahkan ke dalam menu hamburger. Kirim ini dan kita akan menunggu perubahan tersebut. Oke, sekarang sepertinya semua perubahan itu sudah dilakukan. Saya sangat antusias untuk langsung melihat hasilnya di sini. Jadi di halaman produk kita, saya sangat suka ini. Sekarang tampilannya seperti slideshow, jadi saya bisa klik di sini dan melihat semua gambar yang berbeda. Dan sebelumnya, semua gambar itu hanya tersebar di halaman. Jadi itu sudah terlihat sangat bagus. Lalu di sini bannernya sekarang sudah hilang. Di sisi kiri, di sini kita punya menu hamburger ini. Kita juga punya produk-produk kita di bawah sini untuk dilihat. Dan saya juga ingin melihat halaman katalog kita di sini. Bagus. Jadi halaman ini sudah dipoles dan diperbaiki tampilannya. Kita punya banner yang bagus, lalu produk-produk kita di bawahnya, dan kita juga akan melihat halaman kontak kita. Kita punya banner keren lainnya di sini dan kemudian formulir kontak kita. Sekarang, jika Anda ingin perubahan lain pada toko Anda, atau misalnya jika Anda ingin halaman baru di sini, ingin mengubah urutan apapun atau perubahan apapun ke depannya, sekarang Anda sudah memiliki prinsip-prinsipnya dan benar-benar paham bagaimana cara melakukannya. Jadi dengan aturan ini selesai, saya rasa saya siap untuk melanjutkan dan finalisasi tema toko kita. Dan kemudian lanjut ke beberapa pengaturan back-end. Jadi, pastinya hal yang akan saya sampaikan ke Claude. Saya siap untuk mempublikasikan ini ke tema live saya. Kirimkan, Claude akan memprosesnya dan meminta jika ada yang kurang. Sekarang Claude sudah kembali dan menjelaskan langkah selanjutnya. Scroll ke atas untuk melihat langkah-langkahnya. Kita perlu menyalin perintah ini di sini, lalu kita akan beralih ke tab PowerShell kita yang lain. Disinilah tadi kita melakukan pretinjau tema kita. Di dalam sini kita akan menekan tombol Ctrl dan C di keyboard kita. Lalu kita akan menempelkan perintahnya, tekan Enter di keyboard kita. Dan sekarang tema yang baru saja kita buat ini akan diunggah ke toko Shopify kita. Tapi tema ini belum akan dipublikasikan, jadi kita masih bisa melakukan beberapa perubahan terakhir secara manual jika diperlukan. Jadi sekarang, setelah selesai, mari kita minimalkan jendela PowerShell di sini. Dan sekarang kita juga bisa menutup tab pratinjau ini. Gulir ke bawah dan klik pada toko online. Lalu gulir ke bawah halaman, dan inilah tema yang baru saja kita unggah di sisi kanan. Klik edit tema. Dan di sini saya bisa mengedit tema Shopify, seperti halnya saya mengedit tema Shopify lainnya. Hanya karena kita membangunnya dengan Claude Code, bukan berarti kita tidak bisa mengubahnya secara manual sendiri. Itu adalah salah satu bagian favorit saya dalam membangun toko Shopify menggunakan Claude Code. Jadi misalnya di sini, jika saya ingin mengganti teks di bagian hero ini, saya cukup mengkliknya.
Lalu di sisi kiri, saya punya semua pengaturan yang berbeda. Saya bisa dengan mudah mengubah teks di sini hanya dengan mengklik 2 kali, dan saya bisa menghapus teksnya. Dan saya juga bisa menambahkannya kembali. Dengan menggulir ke bawah, saya punya lebih banyak pengaturan lagi, dan saya juga bisa mengganti gambarnya jika saya mau. Dan Anda juga bisa mengatur ulang urutan bagian-bagian di sini di sebelah kiri. Jadi misalnya, saya bisa mengambil bagian ini dan memindahkannya ke bawah, dan itu akan mengubah seluruh format halaman utama saya. Saya bisa membatalkan perubahan di sini di kanan atas. Dan jika saya ingin menambahkan bagian baru, saya cukup pergi ke antara 2 bagian di sini dan klik ikon plus biru ini. Saya juga punya berbagai macam bagian lain yang bisa saya tambahkan di sini. Satu hal yang ingin saya cek dengan cepat sebelum kita lanjut ke beberapa pengaturan back-end adalah bagaimana tampilan toko kita di perangkat seluler. Anda bisa melakukannya dengan pergi ke sini ke ikon ponsel ini. Anda klik ikon tersebut dan Anda bisa melihat bahwa toko Anda sebenarnya sudah dioptimalkan untuk perangkat seluler. Jadi terlepas dari apakah seorang pengunjungi toko Anda melalui desktop atau ponsel, tampilannya akan tetap bagus. Namun saya sarankan untuk memeriksa semua halaman dan semua bagian yang berbeda dan pastikan semuanya terlihat baik di desktop maupun di ponsel. Setelah Anda puas, Anda bisa pergi ke kanan atas dan klik simpan. Dan untuk saat ini, kita akan keluar dari sini dengan pergi ke kiri atas. Mari kita pergi ke kiri bawah di sini dan cari pengaturan. Dan mari kita mulai dengan mengubah nama toko kita. Klik di sini. Dan mari kita edit namanya di sini menjadi Medix Fashion Store. Kita akan menyimpannya. Lalu di sisi kiri ke selip, mari kita cari pembayaran. Saya sarankan untuk mengatur pembayaran Shopify di sini. Lakukan ini agar bisa menerima bayar produk Anda. Klik selesaikan pengaturan dan ikuti langkahnya. Prosesnya mudah dan cepat. Lalu lanjut ke bagian pengiriman dan pengantaran. Di sini Anda akan melihat profil pengiriman Anda. Klik di sini. Dan di sini Anda akan menemukan zona pengiriman Anda. Saya sarankan untuk sebagian besar toko cukup tawarkan pengiriman gratis. Jadi dalam kasus saya akan menghapus opsi pengiriman ekspres. Lalu untuk pengiriman standar saya akan mengeditnya. Klik pada edit opsi pengiriman. Saya akan mengubah namanya menjadi pengiriman gratis. Saya akan gulir ke bawah dan temukan tombol tawarkan pengiriman gratis, lalu pastikan ini sudah diaktifkan. Dan untuk jumlah pesanan saya akan atur menjadi $10. Anda bisa mengubah jenis tarif di sini. Anda bisa mengubah harganya, tidak masalah karena ini gratis. Anda juga bisa mengubah waktu pengiriman bila perlu. Saya atur menjadi 5 hingga 8 hari kerja. Lalu di kanan atas, klik selesai. Dan di bawah ini, Anda akan melihat zona pengiriman internasional Anda. Saya akan menelusuri bagian ini dan mengatur pengaturan pengiriman internasional secara detail sesuai dengan apa yang ingin Anda tawarkan. Namun jika Anda ingin menawarkan pengiriman internasional, Anda bisa pergi ke kanan atas di sini, klik 3 titik ini, dan hapus saja zona ini sepenuhnya. Jadi untuk toko saya hanya menawarkan pengiriman gratis di dalam Amerika Serikat yang merupakan tempat saya menjalankan bisnis. Dengan begitu, selesai. Pergi ke bagian atas dan klik simpan. Lalu di sebelah kiri, cari pajak dan bea masuk. Di sini, Anda akan melihat bahwa layanan pajak Shopify secara otomatis aktif dan Anda dapat menyesuaikan wilayah tempat Anda akan memungut pajak. Dalam kasus saya, WCT hanya akan fokus pada Amerika Serikat. Jadi saya akan klik bagian ini di sini. Dan saya bisa melihat lebih banyak informasi mengenai status pajak untuk negara ini. Jika ragu, konsultasikan dengan profesional pajak. Setelah itu, mari kita temukan kebijakan kita. Ini halaman kebijakan tadi, beberapa perlu diatur di sini. Klik kebijakan pengembalian dan pengembalian dana. Dan untuk versi kebijakan ini, Anda akan melihat opsi untuk memasukkan template. Ini cara bagus untuk memulai halaman kebijakan Anda.
Coba gulir dan cek apakah ada yang perlu diubah. Misalnya, ada placeholder untuk alamat pengembalian. Hapus ini lalu masukkan alamat pengembalian Anda di sini. Setelah selesai, klik terbitkan. Dan kemudian lanjutkan untuk mengatur halaman kebijakan lainnya untuk sisanya di sini juga. Dan satu hal yang mungkin Anda perhatikan di sini adalah kebijakan pengiriman sebenarnya tidak memiliki template yang tersedia. Itu karena Anda perlu membuat kebijakan pengiriman Anda sendiri. Anda bisa saja menggunakan AI seperti Claude untuk ini. Cukup beritahu AI tersebut kebijakan pengiriman Anda secara detail, wilayah mana saja yang Anda layani, dan AI akan bisa menuliskan kebijakan pengiriman atas nama Anda. Jadi di sini saya akan tulis kebijakan pengiriman Anda di sini, lalu terbitkan. Bagi kebanyakan bisnis, abaikan saja pemberitahuan hukum. Tapi, karena saya tak tahu detail bisnis Anda, jika ragu, sebaiknya konsultasikan dengan ahli. Terakhir, di bagian pengaturan, mari lihat domain Anda. Jadi saat ini, Anda masih menggunakan domain default Shopify, dan untuk jangka panjang saya tidak menyarankan menggunakan ini. Jika Anda ingin domain profesional, Anda bisa menghubungkan domain yang sudah ada di sini di kanan atas, atau Anda bisa membeli domain baru melalui Shopify. Klik pada beli domain baru. Dan di sini saya bisa mengganti domain saya menjadi medicsfashionstore.com hanya dengan $16 per tahun. Jadi untuk jangka panjang, untuk toko online profesional saya sangat menyarankan untuk mendapatkan domain.com. Domain seperti ini. Dia ang store na kinasay design na may addict that per ginagproduction atas and tutup halaman ini. Kembali ke toko online di sebelah kiri. Mari kita gulir ke bawah dan temukan tema kita di sini. Klik pada edit tema. Mari kita gulir sampai ke bagian paling bawah dan di sini kita akan melihat halaman kebijakan kita. Dan dengan langkah terakhir itu selesai, kita siap untuk mempublikasikan toko kita. Pergi ke kanan atas dan klik publikasikan, lalu klik publikasikan di sini. Dan kemudian di sini klik hapus kata sandi. Dan seperti itu saja, toko Anda sudah online dan terbuka untuk semua orang. Untuk melihat toko Anda, klik pada lihat toko. Dan ini dia. Tema toko kita yang kita buat di Claude Code telah berpindah dengan sempurna. Sekarang Anda sudah memiliki toko Shopify yang sepenuhnya berjalan dengan Claude Code. Dan jika Anda belum mulai menyiapkan toko Anda, jangan lupa untuk pergi ke tautan di layar ini. Atau klik tautan pertama di deskripsi video. Terima kasih telah menonton video ini. Pastikan untuk like dan subscribe untuk tutorial lainnya seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.